menengah ini akan disampaikan oleh Bapak Aang Permana. Kepada Pak Aang Permana dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya mohon maaf kalau misalkan nampaknya saya paling muda di sini gitu kan. Walaupun pengalaman saya masih beberapa tahun itu sudah usaha, tapi kemarin saya dapat telepon dari panitia. Harusnya memang bukan saya yang bicara di sini karena memang saya belum ada apa-apanya gitu kan. Terus ditelepon karena yang jadi pembicara dari perwakilan UMKM tidak bisa hadir, terus saya ditunjuk untuk menggantikan. Mudah-mudahan saya juga bisa bercerita tentang pengalaman usaha dan mudah-mudahan dapat masukan dari para pakar-pakar teknologi di sini gitu kan. Mudah-mudahan juga ada masukannya lah buat kita semua. Lebih dari itu juga saya belum mempersiapkan bahan presentasi, namun saya membuat sebuah artikel singkat tentang sejarah usaha saya. Memang kalau misalkan dilihat dari sejarah, saya masih berumur 23 tahun Bu, tua, si muda gitu. Baru lulus tahun kemarin 2012. Sebenarnya saya memulai usaha ini mungkin banyak di kalangan mahasiswa Pak, IPB mungkin Pak. Karena mungkin Pak Profesor Slamet juga tahu IPB sekarang terkenalnya Institut Pengusaha Bogor katanya Pak. Walaupun kecil-kecil gitu. Nah, berawal dari sana sebenarnya saya kenapa pengen jadi seorang wirausaha bukan karena apa-apa, karena memang kebutuhan. Karena memang waktu saya masuk IPB awalnya saya nggak punya uang spesial pun. Orang tua saya juga nggak tahu saya kuliah. Sampai akhirnya pada bulan tahun kedua saya dapat beasiswa, baru saya ngomong saya kuliah di Bogor itu. Karena sejak SMA saya udah berpisah dari orang tua. Orang tua saya di Subang, saya SMA di Bandung sendiri gitu kan. Terus pas masuk kuliah juga saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu harus kayak gimana. Saya bilangnya kerja, tapi setelah masuk IPB, setelah dipastikan saya dapat beasiswa, saya nggak perlu dana dari orang tua. Saya bilang saya kuliah dan semuanya gratis, padahal tetap bayar. Nah, untuk mengatasi gimana caranya bayar, saya mulai usaha itu dari pedagang asongan gitu. Saya punya uang 100.000, saya belikan uang 50.000 untuk beli kue-kue ringan. Saya bungkus kecil-kecil. Waktu semester 1 saya belum punya buku Pak. Saya kalau misalkan orang lain ke kelas itu bawa buku atau bawa handout, saya bawa kantong kresek, di dalamnya ada keripik-keripik kecil-kecil. Saya gimana cara di situ supaya bisa muter, saya bilang aja ini danus buat organisasi BEM. Dulu waktu saya kan aktif di BEM juga, padahal itu buat saya, karena yang saya nggak punya duit. Dari sana terus saya dapat tawaran dana untuk usaha. Dulu saya sempat buka kantin Pak di IPB, mungkin satu-satunya mahasiswa yang punya kantin di IPB. Saya bikin kantin di Fakultas Perikanan. Itu saya dulu awalnya bikin itu Pak, kalau misalkan sekarang itu ikan itu terkenal ikan pilet atau misalkan tanpa tulang. Kalau terkenalnya di luar negeri mungkin di sana terkenal ikan kakap. Saya melihat peluang itu karena saya masih perikanan. Ternyata ikan nila pun bentuk dan morfologinya sama kayak ikan kakap. Jadi dagingnya lebih banyak daripada tulangnya gitu kan. Saya usahakan itu dan alhamdulillah bisa. Jadi dulu saya pernah bikin filet ikan nila. Jadi ikan nila dihilangkan tulangnya, terus digoreng crispy kayak fried chicken kayak gitu, dihidangkan dengan lalapan segala macam. Saya jualan di kantin IPB. Itu juga ngurus-ngurus ke rektoratnya agak lama karena mahasiswa nggak boleh berdagang dulu. Tapi alhamdulillah yang punya lapak itu tadinya tukang buburnya lagi sakit, saya pakai beberapa bulan, alhamdulillah bisa. Nah, ternyata selama saya berjalan, alhamdulillah Pak, sebenarnya lapak saya paling ramai karena memang namanya mahasiswa gitu kan. Beda sendiri, saya pakai spanduk, pakai apa gitu kan. Terus yang datang itu teman-teman sendiri, kelihatannya lebih ramai walaupun nggak beli gitu Pak. Walaupun cuma main-main nongkrong gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari mahasiswa luar kan, wah ini lapak paling ramai katanya kan, paling enak, padahal enggak gitu. Nah terus yang jadi kendala karena itu
mau bikin usaha kayak gitu, ternyata pesaing-pesaingan kita atau misalkan yang punya lapak-lapak sebelumnya belum siap dengan keadaan seperti ini. Saya jual waktu itu crispy ikan itu, bukan crispy ikan ini, crispy fillet itu 5.000, udah sama minuman, udah sama. Ternyata itu kemurahan bagi yang lain. Jadi kalau yang di sebelahnya itu kan ada ayam goreng, ada ayam bakar itu 9.000, 10.000. Ternyata pelanggan ayam goreng dan lainnya pada pindah ke saya gitu. Terus saya diprotes, Pak. Saya diprotes, kamu ini punya siapa? Saya, Pak. Mahasiswa kok dagang-dagang katanya kan. Cari duit, karena punya uang. Nah terus itu hanya bertahan 4 bulan, Pak. Karena bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga spanduk udah mulai hilang. Terus kan saya tiap pagi itu dari kosan bawa beras sama bawa ikan. Jam 6 itu jam 7 nyampe kampus. Itu ternyata lapak saya yang paling kotor. Di antara yang lain saya nggak tahu siapa pelakunya. Ternyata setelah kelamaan sekitar 4 bulan, kan saya juga pakai pegawai di sana, 1 orang yang untuk menunggu warungnya. Ternyata dia ngeluh ke saya, Mas, saya mendingan keluar aja dari sini. Kenapa? Saya diancam terus sama tukang ayam goreng sama tukang ayam bakar. Kenapa? Karena kita kemurahan katanya jualnya. Terus mulai dari pokoknya kotor, terus spanduk hilang, dan beberapa kali yang pegawai ayam bakar itu protes ke saya, akhirnya saya tutup gitu. Tapi itu juga sebenarnya jadi pelajaran terbesar bagi saya. Ketika kita memulai usaha, kita harus tahu siapa pesaing kita. Kita jangan terlalu murah. Tapi kalau misalkan dengan harga segitu kita udah untung, Pak. Kalau ikan nila kan lebih murah daripada ayam bakar. Jadi kalau jual 5.000 lebih untung. Sebelumnya saya mau jual 4.000 tadi. Karena kan yang namanya target saya mahasiswa. Mahasiswa itu ya saya mengaca pada diri sendiri. Yang dilihat itu bukan kualitas atau enak atau tidak, tapi kualitas, Pak. Semakin banyak dan semakin murah semakin laku gitu. Itu yang pertama. Nah terus setelah itu saya juga pernah usaha konveksi dan lain-lain, dan akhirnya kalau sekarang yang selalu saya presentasikan adalah crispy ikan. Jadi ini juga berawal dari penelitian saya penelitian S1-nya di Waduk Cirata di Bandung. Nah pada saat penelitian, mungkin tadi saya juga mudah-mudahan nasib saya kayak jeruk buruk rupa tadi, Pak. Jadi saya pas penelitian ada bukan nelayan ya, petani-petani ikan di sana ngambilin ikan-ikan kecil. Coba di ke bawah, Pak. Mungkin ada gambarnya di bawah. Terus. Nah, ikan-ikan seukuran gitu, seukuran jempol gitu kan. Itu namanya ikan pepetek. Ikan petek ya Bu ya. Kalau orang Sunda katanya ikan petek. Tapi ternyata pas saya lihat di jurnal Indonesia nggak ada itu ikan itu introduce dari India dan namanya itu Prambisus rangi. Dan itu kalau nama aslinya itu ikan kaca-kaca. Cuman karena bentuknya mirip ikan pepetek di laut, jadi orang Cianjur, orang Bandung nyebutnya ikan petek gitu. Ini ikan kecil-kecil. Nah ini sangat anyir gitu. Sangat bau amis ya, ya gitu. Nah, saya lihat juga kan, saya tanya, Pak, ini ikan ini dimakan nggak? Jarang ada yang dimakan katanya. Kenapa? Anyir katanya. Nggak ada yang bisa ngolahnya. Saya pikir lagi kalau misalkan saya beli dulu, Pak, saya mau coba-coba awalnya kan. Saya beli, Pak, buat makan. Alah jangan beli katanya, bawa aja. Saking murahnya gitu kan. Saking murahnya karena saya tanya, ikan itu digunakan untuk pakan lele. Jadi ikan itu dicampur sama dedak jadi ikan pakan lele dan pakan untuk bebek gitu. Nah, berawal dari sana saya coba gitu kan, gimana cara ngilangin anyir gitu. Memang susah gitu. Nah, keuntungan saya waktu dulu karena masih jadi mahasiswa, mungkin saya juga nggak tahu ini benar atau salah. Saya ya bohong lah gitu kan. Padahal saya mahasiswa manajemen sumber daya perairan. Kan di IPB itu banyak fakultas, ada jurusan teknologi hasil perikanan. Itu yang jurusan yang olah hasil perikanan lah gitu kan. Karena jurusan saya nggak tahu gimana cara ngilangin amis, saya datang ke dosen teknologi perairan.
Saya datang, Pak, saya mahasiswa teknologi perairan. Padahal bukan juga. Saya belum pernah lihat kamu katanya. Ya Pak, saya kalau kuliah duduk paling belakang gitu. Jadi katanya, oh ya udah kenapa? Saya mau penelitian S1 saya Pak. Saya pengen ngilangin bau ikan ini. Nah, alhamdulillah ya dikasih tahu gitu kan, karena alasan saya mahasiswa teknologi perairan padahal bukan. Nah, itu yang menjadi alasan saya kenapa saya ingin bergabung di komunitas ini, karena memang benar-benar butuh Pak. Seorang pengusaha atau pelaku bisnis sangat butuh orang-orang sebagai dari peneliti atau inovator, karena kita bisa bertanya kepada mereka apa kendala kita di lapangan, karena yang tahu kendala di lapangan itu kita, ya kan? Nah, waktu saya masuk kayak gitu, jadi enak gitu ketika saya ada masalah saya tinggal tanya dosen, walaupun bukan dosen jurusan saya. Nah, kalau misalkan di sini mungkin sama, jadi kita apalagi yang pelaku bisnisnya belum pernah bersanding dengan para peneliti gitu kan, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan susah mau tanya kemana. Dengan adanya program ini saya sangat apresiasi sekali gitu kan, saya sangat mendukung, karena kalaupun saya nanti udah berlanjut, saya nggak mungkin balik lagi ke kampus kan buat nanya, karena kalau misalkan saya ngaku saya mahasiswa teknologi pertanian udah ketuaan mukanya nanti. Jadi dengan adanya program seperti ini kan kita bisa tanya gitu, kayak gitu. Nah terus saya juga mau cerita kendala-kendala di UMKM, karena saya mulai dari nol. Yang menjadi masalah itu legalitas Pak. Saya kan mau pemasaran ini udah mulai online gitu kan, udah mulai pemasaran lewat internet juga. Saya awalnya pengen masukin ini ke minimarket. Cuman minimarket biasanya kan harus mencantumkan PIRT dan MUI. Itu ke kelemahan saya, karena saya nggak tahu harus cari kemana. Nah, terus untuk menginisiasi masalah itu, karena di daerah Cianjur tempat ikan ini saya produksi itu ada koperasi, namanya Koperasi Bibilitik, dia ada PIRT-nya. Nah, saya juga kurang paham sampai sekarang PIRT itu apakah satu produk atau misalkan satu usaha. Ya, satu per produk atau per usaha gitu kan. Nah, awalnya biar produk saya bisa masuk dulu saya udah masuk ke Toserba Selamat, kalau misalkan di Bandung, di Cianjur, di Sukabumi, dan di Bogor udah masuk. Nah, harus mensyaratkan PIRT. Nah, saya menginisiasinya, saya pakai PIRT koperasi itu karena saya masuk keanggotaan koperasi itu. Awalnya koperasi itu nggak jalan Pak, karena karena yang di dalam koperasinya nggak ada yang produksi. Setelah saya masuk dan saya negosiasi dengan kepala koperasinya, terasa jalan lagi gitu. Mulai dari ikan yang saya produksi dan lain-lain mulai jalan lagi. Tapi dalam produk berbeda-beda produk itu masih sama PIRT-nya gitu. Saya juga nggak tahu itu apakah salah atau benar. Mohon klarifikasi. Itu salah ya Bu ya. Tapi yang penting masuk dulu gitu. Masuk dulu ke Toserba. Ya. Nah terus yang kedua, yang sangat krusial itu memang kemasan. Tadi kata Pak Profesor Selamat bilang, memang kemasan yang sekarang itu harus ada minimum order kalau misalkan kemasannya mau bagus gitu. Karena yang saya rasakan, saya udah hampir 5 kali ganti kemasan sampai saatnya yang tadi. Yang terakhir itu memang itu mikir beberapa kali, karena produksi awal saya sebelum kemasan ganti ini hanya 50 bungkus per hari rata-rata. Tapi dengan saya ganti kemasan, saya juga ya kayak gambling lah. Tapi sekarang dengan ganti kemasan alhamdulillah bisa 2-3 kali lipat per hari gara-gara kemasan. Walaupun awal pengen beli kemasan atau ganti kemasan itu sangat mahal gitu. Dan alhamdulillah ketika ganti kemasan ternyata udah bisa ketutup harga kemasan itu. Nah yang kedua, karena pemasaran saya lewat internet Pak, semakin kesini alhamdulillah semakin banyak. Yang jadi kendala adalah ongkos kirim ke berbagai pulau di luar Jawa gitu. Kalau misalkan di sekitar Jawa, is okay lah, masih masuk harga gitu. Nah kalau misalkan dia kirim ke Kalimantan, Sulawesi, terus
Sumatera itu udah banyak yang order. Ternyata biaya kirim lebih mahal daripada biaya produk saya gitu. Kayak gitu. Itu yang jadi kendala. Apakah nanti gimana caranya gitu? Atau barang-barang dengan produk lain kita kirim barang-barang ke sana? Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan, betul sekali untuk analisa kebutuhan tadi yang disampaikan Pak Slamet, karena sebagian survei yang saya lakukan sebelum melakukan usaha ini juga saya pernah survei ke usaha usaha pengolahan ikan asin. Ternyata alat-alat dan pengolahan ikan asin yang dikasih dari pemerintah sangat banyak dan menumpuk dan nggak ada yang dipakai. Itu sangat sangat mubazir. Dan mudah-mudahan nanti yang gerakan yang dilakukan oleh NITI ini bisa tepat sasaran dan tepat guna gitu, pada nanti kami sebagai pelaku UMKM yang melakukannya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.